Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Pendeta Albert Tioku, melakukan kunjungan kerja di kantor BPYPK di Tanah Papua, Jumat, 6 Oktober 2023. Kunjungan Albert Tioku dan anggota BP3OKP lainnya ini, dalam rangka melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi, bersama pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, guna membicarakan berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi sekolah-sekolah YPK. Diterima langsung oleh Ketua BPYPK di Tanah Papua, Joni Betaubun bersama jajaran pengurus YPK, kedua pihak langsung membahas rencana strategis peningkatan mutu dan sarana pendidikan YPK. Ditemui awak media usai pertemuan tersebut, Albert Tioku menyebutkan, pertemuannya dengan BPYPK merupakan bagian dari perintah Wakil Presiden Maruf Amin selaku Ketua BP3OKP, karena Yayasan Pendidikan di bawah naungan gereja, yang telah berkontribusi mencerdaskan anak bangsa di Papua, mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Yang saya harapkan adalah mereka menyerahkan nanti kepada kita data dari seluruh kegiatan YPK, supaya berdasarkan data itu kita bisa mengatur program pemerintah yang bertujuan meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Itu yang sudah dilakukan oleh YPK dapat ditopang oleh pemerintah, termasuk usulan-usulan menyangkut soal guru, soal sarana prasarana, soal hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan. Ini akan kita pelajari sesuai dengan usulan dari YPK. Kebutuhan mereka lah yang nanti BP3OKP akan merapatkannya dengan pemerintah pusat untuk dapat dibiayai. Albert Tioku menambahkan, program pemerintah untuk masalah sarana prasarana dan tenaga honorer pendidikan sudah jelas. Akan tetapi, input data dari lapangan yang masuk ke pemerintah pusat melalui BP3OKP, terkadang belum sempurna diterima. Dengan demikian dirinya meminta, agar nantinya data-data yang dimasukkan ke BP3OKP, benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan. Input data dari lapangan itu kadang-kadang belum sempurna kita dapatkan. Nah, seperti tadi ada guru-guru yang honor misalnya di YPK, informasi ini kan belum sampai dengan merata kepada negara juga. Berapa banyak, terus sarana prasarana yang dibutuhkan untuk dibangun itu juga datanya belum valid ke kita, ya, ke negara. Nah, ini yang kita bicarakan sehingga ada satu format untuk dikerjakan dan dengan demikian data itu valid sesuai dengan kebutuhan negara, begitu. Sementara itu, Ketua BPYPK Joni Betaubun mengatakan, dalam pertemuan dengan BP3OKP, pihaknya telah menyampaikan berbagai kendala dan kebutuhan dari 856 sekolah YPK, yang tersebar di seluruh Papua. Dikatakan, selain kebutuhan sarana prasarana, BPYPK lebih menekankan pada guru honorer di sekolah-sekolah YPK, agar diperhatikan oleh pemerintah. Saya atas nama Ketua BPYPK di Tanah Papua, kami mohon kepada pemerintah pusat agar guru-guru honorer di YPK yang tersebar di Tanah Papua ini kami minta supaya negara memperhatikan dengan mengangkat mereka sebagai pegawai negeri atau PNS. Karena YPK dan sekolah-sekolah yayasan lain itu ada jauh sebelum, dan YPK ini sudah ada 61 tahun yang lalu. Untuk itu kita minta untuk guru-guru yayasan yang diangkat dengan SK yayasan itu diangkat jadi PNS. Tapi juga yang guru-guru P3K yang tersebar di seluruh Tanah Papua, itu kami minta untuk jangan dipindahkan ke sekolah negeri, tapi mereka tetap ada di sekolah-sekolah yayasan, yaitu YPK maupun sekolah-sekolah yayasan yang lain. Terkait masalah sarana prasarana di semua sekolah YPK, Joni Betaubun menyebutkan, telah menyampaikan kepada BP3OKP, sesuai dengan hasil FGD yang telah dilakukan di beberapa daerah. Dan kami kan sudah melakukan FGD di beberapa, baik di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua, Papua Barat, dan juga kami ambil data di sekolah-sekolah yang ada di Papua Barat Daya, tapi juga di Pegunungan dan Papua Tengah. Iya, kita akan serahkan serata data yang diminta oleh Badan Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua. Dari Jayapura Teras Papua, Danielo melaporkan.